Halo WhatsApp bro, ketemu lagi di Wawan Setiawan Setia di dimensi Wawan kali ini. Hmm, kita bahas tentang sosial ekonomi guys. Ini relate dengan saya ini, posisinya. Oke, yang pertama beberapa tingkat level sosial ekonomi. Yang kedua posisi saya sih mungkin video sosial ekonomi di mana dan di dunia nyata kita harus ngapain, apa yang harus kita lakukan dalam usia muda ini, dalam tingkat ekonomi yang segitu, apa yang bisa kita lakukan. Ya, oke, yang pertama yaitu tingkat ekonomi guys. Gampang ya, tingkat ekonomi itu ada 5: fakir, miskin, menengah ke bawah, menengah, kaya, elit. 6 ya guys. Sorry, sorry, sorry. Nah, beberapa tingkat sosial ekonomi itu ada yang mungkin dan ada yang tidak mungkin bisa dirubah, guys. Di satu generasi, yaitu misal contohnya di saya. Nah, itu guys. Pertama fakir, tentunya tidak bisa merubah dengan dirinya sendiri, usahanya dirinya sendiri, tanpa relasi, tanpa apapun, ya karena terakhir di kondisi fakir, kecuali dibantu oleh yang menengah sampai kayak elit. Tapi sulit guys, karena kalau fakir biasanya di lingkungan yang fakir juga. Terus yang kedua miskin. Nah, miskin ini saya merasakan di lingkungan miskin, soro guys. Asli, lingkungannya ya itu. Kadang wis diterima opo eneke. Sering-sering bersyukur, ya. Sering-sering kerja keras, tetapi lingkup dari kerja kerasnya ya itu aja. Keterampilannya kurang, pendidikan kurang, mindsetnya tetap fixed mindset secara psikologi. Aduh, amburadul guys. Saya nggak bisa ngomong, guys. Dia ngomongnya angel. Ya memang nggak sulit mau open mind, gitu. Asli. Kerja kerja biaya, ya kerja habis buat makan, buat kesenangan. Ya, kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual. Aduh, amburadul guys. Yang miskin sulit juga ya. Itu generasi yang kedua, tiga menengah ke bawah. Yang di atasnya miskin. Ini masih ada kemungkinan kalau dia punya hoki lah, ya keberuntungan. Yang pertama biasanya kalau di desa saya menengah ke bawah, katakanlah sudah punya rumah sendiri, warganya sudah punya sawah, meskipun sawahnya 1/4 hektar seperti itu masih bisa guys, asal ya harus bisa menahan kesenangan, pasti itu guys. Harus itu. Resiko resiko ya, resikonya yaitu
Hmm, di usia muda dia beda, harus mau beda dengan temannya. Harus mau berpikir tujuan ingin levelnya naik. Nah, seperti itu. Harus. Itu yang saya alami. Rasanya nggak enak, stres. Stres yang panjang sih, gak stres, stres, depresi kayak seperti zaman sekarang lah, generasi kita. Stres, oh, galau, sebagainya. Yuk, lebih parah. Mulai SMP, SMA, kuliah, sampai profesi ini. Rasanya guys. Sampai sekarang masih dalam kondisi katakanlah puasa. Beratnya ingin menaikkan level ekonomi. Oke guys, ini pengalaman aja. Level SMA, saya sudah beda sama teman dalam arti pergaulan. Saya menutup pergaulan demi cukup keluarga, cukup bukan keluarga sih, cukup untuk pendidikan. Itu apa? Kalau di desa tempatnya itu di sini itu bertani, saya bertani, buruh tani di perkebunan tebu, buruh macul, lempeh, sebagainya. Terus lempak, alah, stanis, semuanya, nggak semua, kecuali tebang, gampung ikut penebas itu belum. Yang lain sudah. Terus saya lakukan ya mulai SMA itu di kebun tebu. Nah, waktu SMA sendiri, untungnya saya sudah bisa menggarap sawah meskipun lebarnya 1.600 meter persegi. Itu guys. Jadi mending untuk bertahan hidup dan bisa mengisi atau memperlancar materi untuk jenjang selanjutnya, yaitu S1. Itu guys, pacaran, piu, oh, ingin, sangat ingin pacaran. Kayak teman-teman lah, dolan atau keluar pantai ke kafe ke apalah gitu. Nahan guys, terpaksa, terpaksa. Enggak ngapa-ngapain di rumah. Bahkan sampai saya ini, selanjutnya di rumah aja. Enggak ngapa-ngapa. Ya, ya hanya sekedar keluar, nggak kayak yang lain lah. Bahkan keluar, kebetulan saya tinggal di Jember. Keluar Jember itu bisa dihitung sampai 28 tahun. Keluar kabupaten. Bayangkan. Istilah dolan atau main gitu. Jarang. Cafe, resto, mall, offline, offline. Alah, pakai nice. Belas ya. Bukan belas, tapi sedikit ya menyisihkan uang untuk hal-hal tersebut. Fokus di pendidikan. Gimana caranya? Harus lulus, harus berhasil. Ya, itu pilihannya ketika SMA kelas 3, kelulusan itu milih di mana ya untung lah guys. Hoki lah ini. Punya kenalan orang tua yang bisa mengarahkan lah untuk lanjut S1. Kalau saya sendiri, waduh ekonomi mepet wani kerja, kuli lah apalah nggak apa-apa pabrik. Tapi sama orang tua, keluarga mendukung untuk salah satu dari keluarga harus S1. Mbak sendiri SMP guys. Nah, yang terakhir harus salah satu
S1 karena biar apa? Ben gak ide-ide nih secara keluarga, gak dinyek atau direndahkan. Begitu kenyataan. Ya, itulah. Taraf miskin dan menengah ke bawah itu segitu wis. Sulit cara omongan ini waduh pol. Nah, ketika S1 yaitu lihat cewek cantik, lihat teman-teman tulan iri hati, stres, depresi sembarang saya rasakan. Mau gimana lagi dan kenyataan ya. Public speaking ngomong halah belas nggak bisa sampai lulus satu. Presentasi nggak iso kebetulan saya satunya PGSD di UT terbuka ambil jarak jauh yaitu di kecamatan sini yang kerjaan soal baca-baca sedikit yang penting lulus gitu karena niatnya PGSD pendidikan guru dan ilmu guru SD ya nggak ada pemikiran guru SD. Kenapa nggak ada pemikiran jadi guru SD? Ya karena guru SD yang saya dengar itu bayaran nih atau gajinya 200 300 biopon nutut. Banyak kan tani lah usaha tani buruh buruh sebagai petani nyangkul ngelempak atau kuli lah secara nilai lah mending itu pikir saya atau setelah lulus S1 langsung ke pabrik jadi sales jadi pegawai pabrik terserah yang penting cepet dapat gaji. Nah itulah saya masih berpikiran emosional ya emosional intelligence saya rendah nggak bisa melihat ya memang lah nggak bisa melihat ke depan nggak bisa ngontrol emosi karena apa iyalah lingkungannya nggak ada yang genah jarang ya mau dolan ketemu relasi yang istilahnya sudah emosionalnya bagus ambil keputusnya baik keluarganya enak bisa bimbing nggak bisa nggak punya uang mau bergaul mau gimana lagi sulit banget nah, saya kalau inget ini saya wah parah ya untungnya ini adalah pendidikan guys pendidikan guys merubah segalanya bagi saya nih merubah segalanya. Nah, ketika S1 lulus, mereka kerja ke sini ke sana. Ya namanya keterampilannya di sini cuma tani. Nggak iso ngomong. Katanya sekarang itu public speaking enggak silatih nggak bisa nggak ada yang mentorin apa memang nggak punya uang. Iya alhasil sulit dari kerja di pabrik mengandalkan jasa satu guru SD juga. Sulit. Nah itu gak realistis juga ya. Ngapain? Juga cari pekerjaan yang bukan linier di bidangnya. Itu sulit. Apalagi nggak punya kenalan. Halah, Belgedes. Wangel. Sulit. Itu yang saya rasakan nih. Nggak tahu kalau kalian mungkin bisa cerita dalam konteks yang lain, kondisi yang lain, latar belakang lain. Beda lagi. Tapi di posisi saya itu sulit. Nah, adanya apa? Buruh kasar, kuli, apalah. Tadi kerja di Malaysia lewat ilegal. Itu hampir saya 2 hari sebelum berangkat
dilalah. Ya untung keberuntungan lagi masih berpihak, nggak jadi. Nah, itu nggak jadi, ya, ya kan nggak perlu jasa. Kok budaknya nggak jadi dari kuli, ya udah stop. Itu di usia 25. Bayangkan 25 tahun masih bingung pekerjaan S1. Mau jadi guru, bayar murah, ekonomi merusak karena apa? Saya ditinggal ayah itu 2010. Usia 13-14 tahun. Seenggaknya 9 sampai 10 tahun ya. Tanpa ayah, lalu lulus S1, bingung ya kerja. Dan akhirnya diarahkan lagi, akhirnya mengarahkan. Jadi guru SD negeri status sukuan. Lalu sekarang di 2025 guru bantu. Nah, disitulah ada kegelisahan. Nah, saya tinggal dengan ibu, mbak saya sudah menikah, ya berdua. Nah, hati ini nggak tahu rasanya. Mati rasa mati sembarang. Gimana enggak guys? Biasanya preman, kuli itu bisa nutupi lah. Atau nggak ngerepotin keluarga ibu terutama yang sudah tua. Biaya saya arepe, tapi orang tua keluarga mendukung untuk jadi guru SD. Saya pikir-pikir lagi dan akhirnya iyalah saya akan keputusan yang berat menurut saya. Nggak ada uang guys, 400.000 per bulan. Zaman sekarang anak muda 25 tahun yang ingin dolan, ingin main sama temannya, ngopi, rokok sebagainya. Hmm? Sulit. Dan jadi orang tani, kumpulannya orang miskin, kumpulannya orang-orang fixed mindset, mindsetnya sulit diubah, pola pikirnya sulit. Bayo, guys, 1 tahun saya mengajar itu bayo, pulang telah berkumpul dengan ASN yang kebanyakan itu taraf orang tua, pegawai negeri, sawah lebar, ya setidaknya sosial ekonominya menengah. Beda, pola pikirnya beda jauh. Waduh, waduh. Itu yang saya rasakan. Iya, asli ya, merubah hidup saya. Cuma di lingkup lingkungan. Walaupun uangnya sedikit, tapi lingkungan ya. Ya, lingkungan ini menengah, menengah sampai menengah ke atas. Ada yang kaya. Berubah total. 1 tahun gembleng. Yang awal-awal acak-acakan ya. Nah, acak-acakan. Jadi guru. Buh, memang piye nggak niat ke situ, nggak niat ke guru, niatnya nih saya sedang punya duit kaya gitu, atau gimana. Tapi karena sudah keputusan saya, nah ini enaknya ya, laki-laki pertama yang muda-muda ini diusahakan saya ketika sudah menginjak dewasa, yaitu apa, menurut Permenkes itu usia 0 sampai 18 tahun itu masih usia anak dan dilindungi.
Di atas itu 19, wis, kamu sudah bisa berpikir rasional, kamu sudah dewasa. Katakan dewasa awal. Nah, itu mulai berpikir, sudah bisa mulai menentukan hidup. Kamu harus menentukan hidup ke arah kemana. Nah, di saya dulu usia 25. Di usia 25, itu saya memberanikan diri untuk memilih sendiri keputusan saya. Dan bertanggung jawab. Meskipun kan uangnya sedikit jadi. Kurus kuat. Tak lakoni 1 tahun, ya. 1 tahun, kalau nggak enak saya keluar. Kenapa? Bah, gak ngurus. Hidup susah di menengah ke bawah. Wah, apalagi laki-laki, Mbak. Bertanggung jawab kalau menikah. 1 tahun. Kalau gak enak, sampai kacau sama saya dan keluarga. Keluar. Jelas 1 tahun setelah berjalan, merubah hidup, saya mulai mulai membaca di 2 bulan. 2 bulan, 3 bulan setelah mengajar, saya memutuskan untuk membaca buku. Memutuskan membaca buku pertama, guys. Terus satu yang saya beli karena tingkat ekonomi menengah ke bawah. Tingkat wangen, guys, punya pikiran baca buku itu. Ya, itulah. Dan setelah baca buku sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, satu, dua, tiga, berubah lah pola pikir saya. Algoritma konten saya bisa mengatur, guys. Karena baca buku, setidaknya lah, dikit-dikit. Bayangkan miskin sampai menengah ke bawah. Ayo, kalau kalian ada di situ atau teman-teman di situ, ih, merubah uang ya, scroll scroll, main game sebagainya. Saya mengalaminya sulit. Nah, mulai itu saya berubah dan baca bukunya Harold Dweck tentang mindset, growth, mindset dan fixed mindset. Nah, itu saya mulai apa itu mindset, evaluasi terus ini, evaluasi terus. Jadi lintasan pendidikan jadi guru sekuan itu merubah pola pikir saya karena lingkungan sekitar saya di taraf menengah. Itu faktor, salah satu faktor, guys. Gak bisa. Dan kemauan, tetap ya. Kemauan saya kan all out, all in. Ketika melakukan sesuatu yang biasanya hal baru sih. Hal baru itu is loss. Pertama guru. Oke, ya. Pernah nih. Ya pernah sawah itu tinggal. Wah, itu kenalan perpindahan dari tani nyal. Gak pernah bergaul. Jarang bergaul. Tiba-tiba menjadi seorang guru pendidik berijazah S1. Wah, yang tidak miskin lagi ya, duduk. Itu, nah ke bawah lagi. Ya untungnya saya punya ibu yang bisa menghidupkan, mencukupi saya dan punya keterampilan bertani, buruh tani, tandur dan sebagainya. Saya juga itu keberuntungan.
Loh, saya bukan siapa-siapa, guys. Bukan. Bukan siapa-siapa. Saya menyadari. Ini baru-baru ini menyadari. Setelah baca beberapa buku. Lihat-lihat video podcast. Talk monolog. Mas Hasan. Dokter Yu Hasan. Sabrang. Malaka Project. Banyak lah. Yang bisa sedikit-sedikit berubah. Saya sadar kalau saya bukan siapa dan harus berjuang. Nah, ketika itu balik lagi ke guru ketika setelah saya 1 tahun dan saya banyak perubahan secara hmm mindset oke yes. Saya pilih yes. Saya pilih dalam hidup saya menjadi guru SD. Memperjuangkan dan ya namanya orang tani mbok enek jujur ke aneh-aneh ketika sedang di luar pemerintahan lembaga pendidikan gugat ya saya pengen ASN ya kan secepatnya sebelum menikah kalau bisa ke guru-guru pak lah waktu 1 tahun wah bentrok yuk nggak gitu pak harus melewati 2 tahun pengabdian melewati disian yang lebih lama pengabdian dan sebagainya wah gugat gimana caranya gak ngurus golek ide wih cari sendiri guys coba teman lah alhamdulillah di 2022 pembukaan PBG Prajabatan Lubang 1 2023 nggak punya laptop nggak punya apa-apa punya alhamdulillah ya ya itu lagi saya berada di lingkungan pendidikan saya tahu permasalahan karena otak saya otak mikir ya mikir ketika tunjangan guru-guru ASN P3K itu gak cair lah itu saya tanya apa itu tunjangan baru tunjangan itu 1 kali ASN misal 3 juta 1 kalinya 3 juta lah kali 3 juta tambah 3 juta 6 juta untuk orang buruh tani menengah ke bawah bayang no gede besar uang segitu wah langsung gas cari lihat ceder ada pembukaan daftar oke komputer sekolahan atau sekolahan kan saya nggak bilang-bilang ya daftar B akhirnya setelah daftar bu oh ya nggak percaya modal tampang kayaknya tampang-tampang kayak gini seperti ini kan bisa alah tampang apa tampang orang susah bang masa no ya nggak percaya ayo tak buktikan hoki ya seret itu daftar tes substantif der kebetulan kemarin di Universitas Muhammadiyah Jember det dewe nggak ada temen dewe set piye ya santai sendiri om tani masih ke bawah ya buru-buru saya tak nunggu yang lain di dalam mau di luar apa apa sedet tes substantif administrasi lolos substantif dilarang lolos nih det wawancara tuh karena basic ya basic itu orang tani yang modelnya kebetulan di lingkungan opo NE ya opo NE ketika wawancara PPG mengajari ya
Materi yang ini, buku kelas berapa? Kebetulan kelas 3 pernah ngalami ini, gimana cara ini. Kalau sebenarnya guru itu harus katanya tidak boleh jadi harus gurunya SN sama asesor ya. Iya, sebenarnya salah, tapi mau gimana lagi karena kekosongan guru gitu. Jamnya berapa? 8 jam ini. Bayang no. Kayak pabrik ya, iya. Wis jujur apa nek? Esai tak hapus gak ngerti. Gak masih gak melihat esai-esai kan. Los. Akhirnya lolos wawancara. Susah wawancara, ya keterima jadi mahasiswa. PPG Prajabatan guys. Gelombang 1 tahun 2023. Kon. Itu sudah kunci untuk menjadi ASN. Kunci. Tik gembok. Bukan. Akhirnya 8 bulan, 1 tahun juangan, jual kambing, 12 sewane sawah untuk biaya 1 tahun guys. Beli laptop dan sebagainya. Ya lolos sekarang. Alhamdulillah sudah lulus. Ya, sekarang punya guys kesempatan untuk menjadi masyarakat menengah lewat apa jalur ASNP3K guru langsung fungsional punya serdik juga gimana masih melakukan pendidikan. Tuh saya sama kalau yang lihat ini yang lihat miskin dan menengah ke bawah saya fokuskan di situ. Ini bukan masalah kaya berapa materi cuma meningkat generasi kita meningkat 1 tingkat ya guys. Wah itu mesos pena punya kesempatan untuk meningkat ya, ada peluang ya. Ya keterampilan saya apa aneh lahannya 1.600 guys buat makan apa sekarang coba buat beras toh nggak burung nggak merah kambing dan sebagainya. Wah, menarik. Nah ketika saya PBG berkumpul yang balik lagi berkumpul dengan teman-teman yang orang tuanya levelnya itu menengah dan kaya beda lagi guys yang anak muda ya seperti saya ini usia biasanya tahun 2000-an lah 2009 9 98 97 itu wis kayak kehidupan apa berkumpul dengan mahasiswa-mahasiswa yang notabene dari awal dia lahir dia sudah berada di menengah posisi ekonominya. Ya, beda guys dengan saya beda dengan aku guys. Yalah adaptasi ber momet ya pecah bergaul bergaul mau nggak ngikut piye ini ngikut ya ada perubahan oh gini tuh enaknya enak ketika setahun menengah ya mending ya kumpulan-kumpulan yang baik lingkungan-lingkungan yang punya pola pikir growth itulah salah alasan saya berjuang di sini ini kan kadang kehidupan bukan pilihan loh
Pilihan di mana? Nah, hidupnya ini sekalian yang kita memilih untuk sadar pun harus berkorban saya untuk sadar memilih sendiri itu butuh waktu belasan tahun di pendidikan karena nggak punya relasi. Kalau kalian SMA punya relasi kayak satu nggak susah. Pokoknya nggak punya relasi hanya pendidikan karena dalam pendidikan lulus kalian diakui sebagai satu lisensi untuk bergabung pada kaum itu kelompok akademis S1 itu misal saya PGSD guru SD. Wah, bagi saya itu adalah kesempatan guys untuk merubah ini. Nih, pola pikir yang aduh amburadul. Yang lain yuk jadi jauh dari awal startnya. Public speaking lah, apalah. Santai pikirannya guys. Stres gak banyak-banyak. Tinggal healing, tinggal makan. Kene, mikirkan sembarang. Stres depresi biasa. Tapi nilai plus. Kalau berada di menengah ke bawah punya potensi, kesempatan untuk di menengah. Nah, ini keberaniannya dapat, kemauannya dapat. Karena biasanya stres dan depresi, jadi sekarang nggak terlalu rumit lah dengan nanti ya kalau jadi guru punya permasalahannya kompleks biasa saya rasakan lulus profesi saya sifat pendidik belajar belajar lembaga begitu bingung belajar wis bisa baca buku enak ya guys pengalaman tetap lingkungan sosial ekonomi itu sangat berpengaruh pada mindset individu. Ini yang nyata ya, beda yang maya lagi. Dan kesadaran akan pengetahuan sangat penting. Misal kalian melakukan gak terkontrol biasanya main game berlebihan dan sebagainya, scroll scroll. Kalau nggak punya pengetahuan, oh ini memang aku menyalahkan semuanya. Kalau kalian belajar, saya ini belajar mati-matian untuk mengerti bahwa yang mendorong saya main game terus-terus ada dopamin, guys. Aduh, susah bang. Kenapa kebiasaan-kebiasaan di menengah ke bawah? Yang saya alami sih. Itu sulit guys, gak terdidik, gak terstruktur, saya sistematis untuk tujuan ke sini, ke sana nggak ada ngalir. Golek ide we, gak punya uang, gak bergaul. Misalnya podcast, baca buku, nulis saja. Itu ya susah. Berdoa, mereka ada pilihan. Ya, itulah is sosial ekonomi dan juga dikasih pengalaman. Ya intinya dalam hidup kita memilih dan mendapatkan pilihan kita dengan bersama bonusnya konsekuensi. Bukan bonus sih memang itu sepaket konsekuensi. Kita akan memilih dan hidup karena sampai jenengan-jenengan dahuluan sudah
dinyatakan bisa berpikir secara rasional dan akal ya, kalian akan memilih tanaman yang akan ditanam di kehidupan kalian dan akan berbuah. Barat ya, silakan menabur sebaik mungkin tanaman. Kalau belum punya pilihan, mana yang terbaik untuk hidup? Kalau saya sih jadi guru SD secara profesional karena sesuai dengan jasa dan sertifikat pendidik profesional. Dismenya itu untuk bidang profesional yang milih guru SD di sekolah negeri. Saya perjuangkan di situ. Dan tentunya harus menjadi B3. Gitu guys. Cara bertahan hidup sosial ekonomi. Ini konteksnya sosial ekonomi ya, bukan tentang peserta didik. Nantilah bisa dibuatkan video selanjutnya tentang bagaimana dengan ekonomi menengah ke bawah dan miskin bisa sampai kepada pemikiran berpikir kritis dan punya jiwa untuk belajar terus-menerus tanpa ada mentor dan sedikit mentor di dunia nyata dan banyak mentor-mentor di dunia. Oke guys, nah terakhir penting untuk kalian yang menengah ke bawah dan miskin untuk mempelajari public speaking atau speaking skill di era sekarang. Wis, lega itu kerja kul buruh wis tenaga penduduk tenaga gak masalah. Pin nih, nanti bangun sedikit sedikit apa yang bisa dikembangkan di desa. Nice. Saya sih kambing misalnya. Terus lomba buat ngarit apa itu bisa berkembang di desa. Nah, di sini jadi nggak bahas tentang di atas kaya kayaknya. Ya, terlalu susah guys. Oke, itu saja dariku. Wawan, sampai jumpa kembali di video selanjutnya, video Gedabrus sebenarnya. Ngomong apa ini karena memang tingkat ekonomi dan pengetahuan masih minim di tingkat sosial ekonomi miskin dan menengah ke bawah. Walaupun maaf, Pak.